Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang artikel ilmiah. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang telah disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan cara penyampaian, bahasa, dan strukturnya, karya ilmiah dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah artikel ilmiah populer. Artikel untuk jenis ini biasanya dapat kalian temukan pada surat kabar atau koran dan juga pada majalah. Nah, untuk jenis yang kedua, pada bagian artikel ilmiah ini disebut dengan artikel ilmiah semi formal. Kenapa disebut semi formal? Karena cara penyampaiannya tidak terlalu formal, tetapi juga tidak memuat kalimat jenaka atau bercandaan. Nah, biasanya dapat ditemui pada suatu makalah, artikel sederhana, laporan hasil observasi, dan laporan hasil kegiatan. Nah, untuk jenis yang ketiga disebut dengan karya ilmiah yang memiliki sifat formal. Dikatakan formal karena digunakan untuk syarat kelulusan suatu akademik atau bidang akademik. Contohnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar membuat artikel ilmiah semi formal, yaitu makalah. Apa itu makalah? Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Jadi, maksudnya logis itu adalah masuk di akal, sedangkan maksud objektif adalah sesuai dengan kebenaran dan berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah struktur dari makalah. Struktur dari makalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal, kedua adalah bagian inti, dan yang ketiga adalah bagian akhir. Pada bagian awal berisikan pendahuluan dan kajian pustaka, pada bagian inti berisikan laporan kegiatan, sedangkan pada bagian akhir berisi simpulan, saran, dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membatasi pembahasan kita pada hari ini pada topik pendahuluan. Namun, sebelum kita membuat pendahuluan, hendaknya kita memilih tema dan membuat judul terlebih dahulu. Tema merupakan gagasan pokok suatu pokok pembahasan. Pemilihan tema harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, carilah tema yang sudah kamu kuasai. 2. Pilihlah tema yang menarik, yang bisa jadi diminati atau dibutuhkan banyak orang, sehingga pembaca tertarik dengan apa yang kamu tulis. Ketiga, bahan atau sumber mudah diperoleh, baik dari internet, dari buku, dari koran, dari majalah, dan berbagai sumber lainnya. Untuk tema yang akan kalian jadikan sebuah makalah pada pertemuan kali ini, yaitu tentang keterampilan atau kecakapan dalam menyikapi pandemi COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Selanjutnya adalah pemilihan judul. Pemilihan judul harus didasarkan atau memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah asli. Jadi usahakan bahwa judulmu belum pernah dibuat oleh orang lain. Yang kedua harus relevan. Yang dimaksud relevan adalah cocok dengan kondisi saat ini. Yang ketiga harus bersifat provokatif. Maksudnya, buatlah judul yang membuat isi dari makalahmu tidak tertebak oleh pembaca. Yang keempat, singkat. Jumlah minimal suatu judul haruslah 3 kata. Sedangkan maksimal harus 11 kata. Yang kelima, tanpa tanda baca, meskipun berada di akhir kalimat. Yang keenam, menarik perhatian. Yang ketujuh, logis atau masuk di akal. Yang kedelapan, sesuai dengan isi makalahmu.
Yang kesembilan adalah penulisan dapat menggunakan huruf kapital pada semua kata atau awal kata harus huruf kapital kecuali preposisi atau kata depan dan konjungsi atau kata hubung. Setelah kita membuat judul, marilah kita beranjak pada pembuatan pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan latar belakang, bagian yang kedua disebut dengan tujuan, dan bagian yang ketiga disebut dengan manfaat. Yang pertama adalah bagian latar belakang. Latar belakang berisi tentang landasan dasar mengapa kamu mengambil judul tersebut berdasarkan isu terkini. Misalnya, isu terkini yaitu tentang COVID-19. Berarti pada latar belakang, hal-hal yang perlu kamu tulis adalah yang pertama adalah gagasan umum tentang apa itu COVID-19. Yang kedua, tuliskan kondisi yang kamu ketahui dan alami sebelum pandemi COVID-19 mewabah. Yang ketiga, tuliskan kondisi yang kamu ketahui ketika pandemi COVID-19 sudah mewabah. Dan yang keempat, tuliskan kaitan alasanmu tentang judul yang kamu ambil dengan kondisi sekarang. Penulisan paragraf pada latar belakang minimal 6 paragraf yang didukung oleh fakta dan analisis berdasarkan pemikiranmu sendiri tanpa hasil dari plagiasi atau copy paste dari internet. Setiap paragraf hendaknya disusun minimal 4 kalimat dalam setiap paragrafnya. Hindari paragraf yang terlalu pendek dan hindari penggunaan paragraf yang terlalu panjang. Paragraf yang terlalu pendek akan membuat gagasan utama dari setiap paragraf tidak terbahas semuanya. Sedangkan penggunaan paragraf panjang akan menghindari seseorang untuk membaca setiap paragrafnya. Selanjutnya, setelah latar belakang, ada tujuan. Pada bagian ini, kalian diminta untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya menyikapi pandemi COVID-19 yang kamu lakukan selama pandemi mewabah di sekitarmu. Misalnya, 1. Mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat pandemi COVID-19 mewabah. 2. Mengetahui tentang bahayanya virus corona. Beberapa tujuan tersebut hanyalah contoh untuk membuat suatu tujuan dalam makalah. Kamu dapat mengembangkannya sendiri berdasarkan hasil pemikiranmu atau mungkin pengalamanmu dan hal-hal yang kamu ketahui tentang virus corona atau COVID-19. Selanjutnya adalah bagian manfaat. Pada bagian ini, kamu diminta untuk menuliskan manfaat yang telah kamu peroleh setelah menulis makalah ini. Misalnya, setelah menulis makalah ini, saya mendapatkan wawasan baru terkait apa itu virus, terkait apa itu virus corona, terkait apa itu COVID-19, terkait dengan pentingnya saya dalam menjaga kebersihan diri, pentingnya saya dalam hal menjaga lingkungan rumah. Penulisan manfaat harus kalian sesuaikan dengan apa yang akan kalian buat, isi apa yang hendak kalian bahas. Jadi, tidak harus melulu soal virus corona, tapi bisa jadi soal wawasan baru ketika kalian mengupayakan diri agar tidak keluar rumah dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu sifatnya sangat umum dan banyak sekali. Wawasan bisa kalian cari di mana saja, dari berbagai sumber mana saja, entah itu dari buku, internet, maupun dari jurnal.